Halo sahabat Kompas.com, habis pertandingan nih Indonesia lawan Jepang, akhirnya Garuda harus mengakui keunggulan Samurai Biru 0-4 ya. Kita tertinggal pertama oleh gol bunuh diri Justin Hubner yang kemudian dilanjuti oleh gol dari tiang dekat Takumi Minamino. Babak kedua baru berjalan sekitar 4 menit, 3 menit sebelum ada suatu kesalahan ya sebenarnya di lini belakang yang diselesaikan oleh Hidemasa Morita, dan kemudian Jepang menggenapi keunggulan oleh Yukinari Sugawara pada menit 69. Bersama saya Firzi Idris dan Sam Bagaskara yang habis mengawal live analysis kita. Untuk pertandingan tadi Sam, untuk sebelum golnya Justin Hubner ya 20 menit pertama kita punya beberapa chance. Betul. Kalau Ragnar Mangun tadi bisa mencetak gol, apakah skor laga akan berubah? Seandainya ya Bung Firzi ya. Kalau ada di universe lain. What if? What if ya. Kalau itu gol Ragnar Mangun di menit ke-8, dia lolos dari penjagaan Ko Itakura ya waktu itu. Di menit ke-8 punya kan 1-1 dengan Zion Suzuki, tapi sayangnya penyelesaiannya kurang sempurna. Ruang tembaknya bisa ditutup dengan bagus dari Zion Suzuki tadi. Dan itu jadi salah satu penyesalan kita ya di belakang ya, karena sebenarnya kita bisa melawan, kita bisa memaksimalkan celah di sisi kiri terutama di pertahanan Jepang ya, dan itu jadi sebuah penyesalan akhirnya bagi Indonesia karena harus kalah dengan skor yang cukup telak. Tapi kita harus akui Jepang memang levelnya di atas kita, jauh di atas Indonesia. Dari peringkat FIFA pun sudah jelas Jepang ada di peringkat 15 dunia, nomor 1 di Asia, sementara Indonesia adalah peringkat 130. Dari situ saja sudah kelihatan levelnya Jepang, dan dari sisi permainan di lapangan Jepang menunjukkan kelasnya, organisasi permainan yang rapi, dia tahu kapan harus kontrol bola, kapan harus naikin tempo, kapan harus kontrol lambatin permainan untuk mengontrol stamina. Jepang punya kualitas game management terutama dua jangkarnya yang bermain juga sangat bagus ya. Dan sekali lagi kesalahan harus dibayar dengan sangat mahal juga Bung Firzi. Betul. Untuk gol ketiga kita tahu berawal dari upaya Martin Paes untuk membuild up serangan dari bawah. Kita tahu itu sebuah keberanian yang bagus, tapi ya mungkin lagi harinya sial atau gimana, operan Paes bisa diadang oleh Hidemasa Morita, berujung dengan penempatan bola yang sangat baik, tapi ada Jai juga ya, sebenarnya Jai ada di lintasan itu, tapi sayang sekali sapuannya nggak kena bola, dan akhirnya bola harus masuk untuk ketiga kalinya. Dan gol keempat sebuah penetrasi yang bagus dari back kelas Premier League ya Bung Firzi ya. Iya, Sugawara dari gerakan menusuk ke dalam dan akhirnya bisa mencetak gol dari sudut yang sangat sempit. Walaupun itu sebenarnya tanpa adangan berarti juga di sisi karena kotak organisasi penalti. pertahanan semua pada mengantisipasi umpan silang. Betul. Semua pada mundur. Jai juga tidak menutup ruang, tidak dikejar juga oleh pemain bertahan kita, akhirnya punya cukup ruang, dan itu tadi mereka mencetak 4 gol dari hanya 7 tembakan tepat sasaran. Ini sebenarnya lagi-lagi ya Sam, 3 pertandingan pertama deh. Arab Saudi sama Australia kita menghadapi begitu banyak tembakan tapi nggak ada yang masuk. Tapi kan kita bilang ya Sam, bahwa kalau kita terus-terusan konsit tembakan dari lawan, kita membiarkan lawan menembak gawang kita, pasti ini nggak sustainable. Cepat atau lambat pasti lawan akan jebol juga dan sebagus-bagusnya Martin Paes 17 penyelamatan 107 penyelamatan di MLS musim ini ya, kedua terbanyak. Save of the year juga ya. Save of the year juga dia menangkan, tapi ya kalau menghadapi finishing kayak apa yang Sugawara lakukan tadi, Minamino ke tiang dekat, maksudnya itu adalah suatu hal yang susah juga bagi dia untuk hentikan ya. Dan disinilah beda kelasnya tadi. Ya kita tahu lah ini tim Jepang yang dalam beberapa tahun terakhir di Piala Dunia ya, tadi kita udah bahas. Mereka bukan hanya langganan ke Piala Dunia, selalu tampil sejak 1998, tapi mereka sekarang juga adalah tim yang selalu diperhitungkan untuk lolos ke babak 16 besar ya, lewat dari fase grup. Mereka mengalahkan Spanyol, mereka mengalahkan Jerman juga mereka kalahkan, Belgia mereka berhasil melakukan comeback pada 2018. Jadi memang levelnya udah jauh di atas ya.
Iya, Jepang kalau kita tahu ini semakin menajamkan rekor bagus mereka di putaran ini ya kualifikasi Piala Dunia Ya, 2026 ini. Sejak putaran kedua saya mencatat Jepang udah cetak berapa gol berarti? dua, 39 tambah 4 tiga, sembilan, 43. 43 gol 43 dari gol. putaran kedua ya. Dan sekali lagi belum ada pemain dari tim lain yang Iya, menjebol gawang Jepang karena satu-satunya gol yang diderita betul, Jepang di kualifikasi Piala Dunia ini hasil dari gol bunuh diri pemainnya ya, sendiri ya waktu betul. lawan Australia. Betul, itu tadi bagaimana kita lihat juga dalam hal-hal yang menarik, interception. Duel sukses rate ini juga Jepang sebenarnya sama kita nggak terlalu berbeda jauh ya. Ya, Jepang menang 55%, kita 44%. Aerial duel yang sebenarnya cukup mencolok ya, ya. 72%. Aerial duel Jepang menang, kita nggak bisa memberikan umpan-umpan lambung yang terlalu berbahaya bagi mereka ya. Itu masalah yang ini ya sering kita lihat dari Ya, pertandingan-pertandingan kemarin juga ya ya, Bang Firsi ya baik lawan China, lawan Bahrain juga ya, kita selalu kalah di duel-duel udara terutama ya. benar. Kalau kita lihat juga tadi Arhan masuk sebenarnya cepat mengancam dengan beberapa lemparan ke Lemparan. dalamnya ya, kita apresiasi juga. Mm-mm. Bahkan pemain-pemain kita yang main di Liga Domestik ya, di Liga 1 ya kayak si Iya. Rizky Ridho juga Gimana sebenarnya Rizky bermain Ridho, bagus. Bung Firsi? Impresif ya tadi ya, Iya, ada momen dia berhadapan duel dengan Mitoma apa siapa, Mitoma dia bisa bersih. menghentikan aksinya dengan tackle bersih. Tapi memang sangat susah sekali tim ini untuk apa ya menghadapi memang betul kecepatan terutama Kamada tadi ya Iya. bagaimana quick fit dia bahkan Jai dalam full stretch pun tidak bisa menghentikannya bahkan Kamada yang bermain di Premier League, Sugawara bermain di Premier League, Iya. Endo bermain di Premier League, jadi emang Morita bermain di Liga Champions, jadi emang susah, levelnya memang sangat tinggi sekali. Tapi kita lihat sebenarnya kalau tanpa kesalahan-kesalahan itu ya mungkin kita bisa menekan kekalahannya Iya. jadi 0-2 mungkin Sam ya. Setidaknya bisa cetak 1 gol aja kalau lihat Ya, dengan lihat dari skenario permainan yang ada di lapangan tadi ya karena kita bisa memaksimalkan ruang di sebelah ya, kiri pertahanan Jepang. Beberapa kali Yakob Sayuri bisa manfaatin itu di benar. akhir babak pertama. Ya, Nyaris saja dia punya peluang yang bisa ngerepotin ini iya, ya Zion Suzuki. iya, tuh. Dan di awal ada Ragnar Mangun tadi. Sebenarnya Indonesia gameplaynya jelas untuk menyasar sisi kiri Jepang yang Benar. yang sering ditinggal Mitoma naik ya. Betul, betul. Kalau kita lihat ya Hidemasa Morita juga bermain tadi tembakannya memang akurat sekali. Tapi kita lihat emang si Jai juga tidak karakteristik ya bagaimana dia mencoba Iya. menghentikan bola tapi kok melewat di bawahnya gitu. Sedangkan bisa dihindari itu ya momen-momen seperti itu. Dan Sugiwara juga dengan tusukannya ini kita lagi lihat lagi di replaynya di TV penyiar memang semua ragu-ragu gitu siapa yang mau nutup, siapa yang mau nutup, semua antisipasi Farkos post, tapi ternyata dia memanfaatkan sendiri peluang dari jarak sedekat itu ya. Pemain yang kenal kalau kata Hiroaki Kato kemarin, pemain yang kenal dengan banyak pemain di timnas Indonesia ini karena mereka sama-sama grow up di sistem ekosistem pengembangan pemain muda di Belanda gitu. Tapi ya udah kita harus ya menerima kekalahan ini dan kita akan bersiap menghadapi Arab Saudi di laga berikutnya. Nanti kita besok akan bikin preview lagi ya Sam soal pertandingan itu. Mungkin ada remarks terakhir dari pertandingan ini apa yang bisa kita kembangkan Sam berikutnya? Ya kita ngelawan kok di babak pertama dengan Jepang. Ya. Jangan kecil hati dulu. Seperti Bung Firzi bilang tadi. Kalau kita dibandingin ya kalah dari Bahrain dan China, kekalahan Indonesia ini nggak sebesar mereka. Kalau ada dilihat dari sisi positif dari hasil yang kayaknya sangat buruk ini ya. Tapi itu tadi salah satu poin positifnya juga Indonesia mengancam di menit-menit awal punya peluang bisa ngelawan dengan Jepang yang nomor 1 Asia ya Bung Firzi ya. Itu bisa jadi bekal untuk menantang Arab Saudi yang sebenarnya lagi limbung juga karena setelah ada pemecatnya Roberto Mancini, Renard kembali ngelatih, posisi Arab Saudi kurang stabil juga sebenarnya, bisa kita manfaatkan di pertandingan terakhir. Arab Saudi juga tidak bisa menuai kemenangan ya, hanya ditahan imbang 0-0. Oke, nanti preview lengkapnya Indonesia Arab Saudi akan kita ada di video selanjutnya ya. Sahabat Kompas.com, tapi sejauh ini Indonesia harus mengakui keunggulan 4 gol Jepang dan lewat 2 gol yang dicetak oleh masing-masing babak ya. Oke, segitu dulu reviewnya. Terima kasih Sam. Nanti kita akan bertemu lagi di preview Indonesia versus Arab Saudi. Sampai ketemu lagi.